Waterman, terutama di session track. Di sini saya akan menyampaikan tentang pandemi COVID-19 yang sekarang makin mewabah di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia itu sudah terkena dampak dari virus tersebut, terutama di Indonesia. Hingga sampai saat ini, per tanggal 28 Juli 2020, COVID-19 di Indonesia itu sudah lebih dari 102.000 untuk yang terkonfirmasi positif. Sedangkan untuk yang sembuh itu sudah mencapai di angka lebih dari 60.000. Untuk angka kematiannya juga tinggi, sekitar lebih dari 4.000 jiwa. Untuk lebih lanjut untuk COVID-19 sendiri, apa sih Pak COVID-19 itu sendiri? COVID-19 itu adalah singkatan dari coronavirus disease, yaitu ditemukan pertama kali pada Wuhan di Cina pada bulan Desember 2019 dan masuk ke Indonesia itu pada bulan Maret 2020. Sehingga untuk COVID-19 sendiri itu dia itu mempengaruhi banyak sektor Pak ya. Contohnya sektor pertanian, sektor dari pariwisata, dari sektor industri, sampai sedangkan dengan sektor kayak perusahaan-perusahaan seperti perusahaan kita ini, itu sangat mempengaruhi. Sehingga bagaimana sih caranya kita itu untuk memutus dari penyebaran COVID-19 sendiri itu, dari Kemenkes itu terdapat protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Contohnya yang pertama adalah dalam pemakaian masker. Kita wajib memakai masker. Sedangkan apa sih Pak fungsinya dari kita itu memakai masker? Masker itu adalah sebagai cara satu untuk menyegah agar tidak terjadinya droplet pada waktu kita berbicara, yaitu percikan pada waktu kita berbicara, lendir dari hidung atau saluran pernapasan dan mulut. Terus untuk pemakaian masker tersendiri itu, dia itu ada prosedurnya Pak. Tidak seakan-akan kita wajib memakai masker, tidak. Contohnya masker yang kita gunakan itu adalah tidak boleh di dagu. Karena apa? Di dagu otomatis kotoran yang akan virus yang ada di bawah akan terbawa masker ke atas. Terus tidak juga di atas gini Pak, dagunya masih kelihatan. Harusnya itu pas posisi bagaimana kita itu menutup hidung area pernapasan. Terus untuk yang kedua yaitu adalah kita itu wajib mencuci tangan. Kenapa kita wajib mencuci tangan? Tangan kita itu kotor, habis berinteraksi, habis berjabat tangan, kuman-kuman menumpuk di sini dan harus dicuci dengan sabun, karena sabun itu mengandung zat kimia yang akan membunuh kuman. Sedangkan yang ketiga adalah kita itu harus menjaga jarak. Contohnya di perusahaan sendiri itu sudah ditetapkan jaga jarak minimal 2 meter, tapi di Kemenkes cuma 1 meter. Sedangkan dari perusahaan sendiri adalah minimal 2 meter. Contohnya saja pada waktu kita mengantri bis, itu harus 2 meter. Ketika kita naik bis, juga di tempat duduk bis itu sudah diberi tanda silang, sehingga kita bisa duduk berselang-seling tanpa berdempet-dempetan. Terus yang keempat adalah kita itu namanya untuk menghindari kerumunan. Jadi untuk saling berinteraksi itu menghindari kerumunan harus ada jaga jarak juga. Tidak boleh berkumpul. Karena apa Pak? Karena di perusahaan sendiri itu dia itu sudah namanya ada internal memo terbaru, yaitu tidak ada aktivitas di luar mes. Mengurangi aktivitas di luar mes sedikit mungkin. Kalau bisa tidak ada. Karena kan kita tidak tahu gimana kita berinteraksi dengan seseorang yang ada di luar mes. Sedangkan untuk yang terakhir itu adalah yang nomor 5, itulah yang paling penting, itu adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita harus jujur. Jika memang kita itu sakit, misalnya ya sesak napas atau demam, pilek, batuk, terus kayak pernah berinteraksi dengan seseorang yang mengalami batuk atau apalagi yang terkonfirmasi dengan COVID-19, itu kita harus jujur pada atasan kita. Karena apa? Karena itu yang paling penting Pak. Jika kita tidak jujur, penyakit itu akan menular karena ketidakjujuran kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas atau bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih dan mari kita berdoa bersama-sama, semangat bekerja dengan aman dan sehat selalu agar tidak terkena dari dampak COVID-19
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Baik.